Enak, bagi dong Celo. Hah? Udah habis Lova. Ya, kalau enggak kamu minta duit aja ke mama kamu. Nanti Celo temenin kamu jajan di warung. Oke. Ma, Kenapa? via Lova boleh minta duit nggak? Buat apa? Mau jajan? Gak ada. Jajan mulu, ntar gak bisa makan nasi. Bilangnya kenyang. Gak berhasil Celo. Kamu salah kalau kayak gitu caranya Lova. Sini cara ajalin. Tante Tifa, Mama cari tante nih. Hai. Ya ampun Juliet, pas banget udah datang. Gue mau cerita. Aku juga mau curhat nih Tifa. Lo duluan deh, pasti gara-gara Snow lagi kan? Emangnya tuh cowokku kasur susah paling ngeluakin rasanya. Sabar Tifa, sabar. Kalau kamu kenapa? Itu loh Juliet, katanya kemarin si Mimi pulang malam. Terus gosipnya dia dianterin pakai mobil plat pejabat gitu. Serius Mi apa? Jangan-jangan si Mimi jadi aneh-aneh gayung Peping. Sekarang lo apa? Ma minta duit dong. Nih, makanya penasaran kan apa DBU ya? Soalnya tuh dia ngutang sama Luna juga belum dibayar-bayar tahu. Hah? Itu bukan dari lebaran 2 tahun yang lalu ya? Belum lunas-lunas itu. Oh, Ma, sana-sana ganggu aja. Gue juga gak habis pikir loh Juliet, kok bisa sih dia kayak gitu, heran. yes asik. Nanti kita bagi 2 ya Celo. Misi sukses. Guys, kata Bu Joy ada rapat mendadak. Terus kita disuruh kerjaan buku paket soal latihan halaman 25 sampai 37. Hah, bukan jam kosong aja sih. Halaman berapa tadi? Hah? Duh, banyak banget. Mana susah-susah semua. Kamu tenang aja, Cia. Kan ada mah Google. Tinggal ketik pertanyaan SIM salah BIM. Nanti jawabannya juga muncul, terus kita salin deh. Wah, kamu jenius, Alip. Tenang aja. Kata buku lu gak boleh nyontek. Kita harus kerjain pakai usaha kita sendiri ya, teman-teman. Udah, jangan berisik. Ayo mulai kerjain. Gimana nih? Nomor 12 Cia gak bisa. Lagi pada sibuk kerjain semua nih. Mumpung gak ada yang ngeliat. Rumus luas segitiga. Duh, kok gak ada signasi? Shh, Cia. Alas kali tinggi bagi 2. Wih, kamu pinter banget, Alip. Oh, ternyata jawabannya itu. Alas kali tinggi bagi 2. Ternyata kamu duluan yang buka HP. Yoy, hebat kan? Anak-anak, maaf ya ibu lama. Yang udah pada kumpul di depan ya. Tunggu dikit lagi nih. Bu, tadi Alet sama Cia buka HP buat nyontek. Dasar cepu. Wih, Tifa, gue pasangan sama lo ya? Beban lu gak mau ntar gue lagi yang kerja sendirian. Ya kagak lah, kan udah bawa modal. Gue kontribusi tenaga dong. Ya, mau ya Tifa, please ya. Vian, ngapain sih kamu sampai mohon-mohon gitu? Jangan mau tahu dijadiin babu sama Tifa. Mending kamu sama Mimi aja gimana? Hah, sorry ya. Gue sih Tifa harga mati. Susah emang kalau cowok udah kena pelet. Setelah kamu sama Mimi ya, kamu belum dapat pasangan kan? Ayo kita taklukkan dunia. Has, lu mau nunggu-nunggu obat lu udah habis ya? Gue bareng Juliet. Cie. Sebenarnya aku baru beli juga sih kopas tato warna ini, jadi aku gak tahu dalamnya gimana. Yang penasaran isinya? Oke, Mimi bakal buka dan tunjukin ke kalian set alat warna lope-lope Mimi. Tuh, bagus banget kan? Lanjut, ini punya adek gue, gambarnya Mickey and Friends gitu. Di laci bagian bawahnya ada pensil warna sama krayon. Terus di laci bagian tengah isinya spidol guys. Terakhir aku bakal buka koper alat warna unicorn aku. Karena masih baru banget, kita harus lepasin plastik segel pembungkusnya dulu nih guys. Langsung aja kita buka kopernya, turunin kait pengunci, terus tinggal angkat deh. Wah, ternyata lengkap banget loh. Kita dapat pensil warna, spidol, cat air, krayon, dan perlengkapan mewarnai lainnya yang totalnya ada 52 piece. Kalian pilih yang mana guys? Komen. Udah lama ya? Tifa, kamu aslinya lebih cantik ya daripada di foto. Nama aku Vian. Dia, Mak gue. kamu kok ikutan perjodohan gini? Pakai acara bawa mama kamu segala sih? Aku orangnya gak suka basa-basi. Langsung ke intinya aja ya. Kamu punya mobil gak? Enggak, aku cuma punya motor. Maaf Ian, tapi gue nggak bisa. Panas kepanasan, hujan kehujanan. Hei Tifa, tak boleh lah kacak macam tuh. Dia punya kendaraan saja sudah bagus. Kau tuh mati kali. Biarin. Kalau rumah punya nggak? Hah, nggak ada sih. Aku masih ngekos biar dekat sama tempat kerja yang murah-murah aja. Ada. Nanti kalau udah ada anak, nggak mungkin dong tinggal sempit-sempitan. Hai ya Tifa, rumah kita kan ada 2. Satu punya kau, satu punya mama. Bukan masalah besar lah itu. Lagi pula, uang tuh tak gampang dicari. Buat apa kau buang-buang beli rumah lagi? Gaji kamu sebulannya berapa? Cuma UMR Jakarta sih. Dilihat dari penampilan kamu, kayaknya gaji kamu lebih gede. Tapi, kalau udah nikah, aku bakal kasih semua gaji aku ke istri aku, biar dia yang pegang. Terus nanti kalau udah punya anak, dan istri aku masih mengejar karirnya, aku bersedia kok kerja sambil ngasuh anak dan bantu beberes rumah. Selama istri aku bahagia. Tifa, dia tuh jujur kali loh. Jarang mama jumpa lelaki begitu. Sudah, pilih dia saja. Hai. Selamat menempuh hidup baru ya, Ma. Woi, jam kosong nih. Main yuk. Yang rasa pintar boleh merapat. Mana? Ih, kepo deh kamu Juliet, kayak bisa aja. Nih,
Bulan Januari beli sapu, bulan April beli ember, bulan Juli beli tang, bulan September beli apa? Apa ya? Cluenya. Angka pada bulan. Kok nggak ada yang nyambung sih? Pusing jadinya. Beli apa sakit kepala apa? Salah. Kain kafan. Salah. Maksudnya, Mimi mau beli kain kafan buat kamu, Tifa. Sini lo, gue pakein biar jadi pocong buat sekalian. Sabar Tifa, sabar. Sofa. Beuh, mantap Snow, emang jenius lu. Hah, gimana? Coba jelasin Snow. Cluenya angka pada bulan. Januari bulan keberapa? Satu Snow kayak Mimi ya cuma satu-satunya. April bulan keberapa? Januari, Februari, Maret, April, 4. Juli bulan keberapa? 7 Snow. Jadi September beli. Oh, bulan ke-9. Berarti bisa beli apapun huruf depannya S. Apa sih kamu Juliet? Kalau cuma kayak gitu doang mah gampang. Tadi Mimi cuma kalah cepat aja. Kalau gitu coba jawab nih. Cluenya telat. Yang hadir 1 murid, yang alfa 3 murid, yang absen 2 murid, yang sakit berapa? Ya, peserta pertama silahkan. Gimana? Next. Enggak deh. X. Boleh-boleh nih. Next. Next. Bagus banget. I wanna lie, 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 but I'm broken hearted. Cry, 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 but I like to party. Ih, si Koko main mulu dah, bukan istirahat. Tadi pagi aja katanya sakit, nggak bisa sekolah. Hah, iya, Koko sakit. Koko demam, Celo bukan lumpuh. Elliot, kamu nggak apa-apa? Gimana keadaan kamu? Cia, tiba-tiba rasanya aku langsung sembuh. Dasar bucin. Yo, Ah, helah, lu ngapain di mari? Ngecat piramid kok. Ini juga Coca-Cola. main apa lu? Strangki. Ih, Cia suka Pinky. Kalian pada tahu asal-usul dunia Sprangki gak? Enggak, Celo cuma tahu Splunky itu warna-warni dan masing-masing dari mereka punya instrumen musik yang berbeda kayak beatbox gitu. Betul. Emang gimana ceritanya, Axel? Jadi awalnya ada sebuah bumi berbentuk kotak, tempat di mana Mr. Pan Komputer tinggal. Hah? Karena Mr. Pan Komputer hanya sendiri, dia merasa kesepian dan dia mulai menciptakan berbagai macam karakter Sprangki menggunakan sistem komputer untuk menemaninya. Oh alah. Sprangki berwarna putih bernama Wenda adalah penyeimbang kebahagiaan. Sebaliknya, Sprangki berwarna abu-abu bernama Grey adalah penyeimbang ketidakbahagiaan. Terus? Tapi ada Sprangki jahat berwarna hitam bernama Black. Dia menyelinap masuk seperti bayangan dan memiliki kekuatan untuk menginfeksi para Sprangki, yang menyebabkan mereka berubah secara perlahan menjadi monster dengan bentuk yang mengerikan dan suara yang menyeramkan. Males banget deh. Malam minggu tuh biasanya Mimi nongkrong di warung kopi sama cowok-cowok. Malah kerja kelompok bareng cewek-cewek. Hah, kalau bukan karena anggota kelompok yang dipilih sama bu guru, gue juga ogah. Kalian mau dengar cerita terowongan Casablanca? Boleh? Apa cuma Mimi ya satu-satunya cewek yang suka cerita horor? Ya nggak heran sih, lu kan siluman ubur-ubur, sebangsa lah sama setan. Enak aja. Terowongan Casablanca dibangun pada tahun 1991 dan selesai pada tahun 1993. Terowongan ini dibangun di atas lahan kuburan TPU Menteng Pulo. Hah? Bejir, belum apa-apa udah serem aja. Konon katanya, dulu ada seorang gadis yang diperkaos ramai-ramai hingga menghembuskan nafas terakhirnya. Kemudian jasadnya dibuang begitu saja di area yang sekarang kini telah menjadi terowongan Casablanca. Lo lebih nakutin sih. Ditambah lagi beberapa tahun kemudian, seorang pria mengakhiri hidupnya di terowongan ini dengan mengikat lehernya menggunakan spanduk. Diam! Sosok penunggu terowongan Casablanca ini sering menampakkan diri dan menyebabkan kecelakaan. Sehingga ada mitos, di mana kendaraan yang melewati terowongan Casablanca, khususnya malam hari, wajib membunyikan klakson sebanyak 3 kali sebagai tanda permisi jika ingin selamat. Ada bel, bentar ya, gue buka pintu dulu. Tiba jangan tinggalin Mimi, ayo Juliet. Sorry ya guys, aku telat. Tadi ban motor bapak aku bocor di jalan pas masuk terowongan. Juliet? Terus tadi yang cerita siapa? Mau nanya dong, permen itu terbuat dari gula ya? Iya Cia. Ngomong-ngomong gula, kalian mau dengar cerita pabrik gula di Cirebon gak? Mau. Ada gitu? Boleh seru tuh kayaknya. Hah, gara nggak belajar dan melek loh. Buru mumpung malam Jumat. Ada sebuah pabrik gula di Jawa Barat yang bernama Karangsuwung yang kini terbengkalai. Pabrik ini dibangun pada tahun 1896 dan tutup pada tahun 2014. Wah, lama juga ya. Berapa tahun tuh? Hitung sendiri. 18 tahun ya? 118 Cia. Konon katanya saat malam tiba, dari dalam pabrik
terdengar suara mesin yang sudah lama berhenti beroperasi. Seolah-olah ada pekerja tak kasat mata yang sedang menyelesaikan tugasnya. Ih, kok serem sih? Takut Celo tuh. Belum lagi, banyak saksi mata yang mengatakan bahwa mereka melihat sosok bayangan hitam yang berjalan seolah melayang di antara reruntuhan puing bangunan pabrik disertai aroma gula terbakar yang entah dari mana asalnya. Ih, merinding woi. Kemudian ada arwah mandor Belanda yang dulunya terkenal kejam, sering berdiri di depan ruang administrasi, menatap tajam siapapun yang berani mendekat. Guys, kalian ada nyoba gula kebakar gak? Kayak bau karamel gitu ya? Iya lu. Bener, hah? Anak-anak, tante bawain dalgona nih biar kalian semua makin semangat belajar. Setan. Allah, malah kesem tuh di kaman tuh. Lah, pada kenapa sih orang lagi skincarean? Ya, Celo, kamu suka main Roblox ya? banget. Celo biasa main Block Heaven sama Kia. Rumah kita tetanggaan loh. Hati-hati. Hah, kenapa woi? Gak usah nakut-nakutin lah. Kalian pasti nggak tahu cerita tentang sisi gelap dari Roblox Brookhaven kan? Enggak, emangnya ada ya? Waktu itu lagi liburan musim panas, ada seorang anak kecil berusia 8 tahun yang merasa bosan di rumah, jadi dia download Roblox. Terus? Dia memutuskan untuk main Brookhaven dan masuk ke salah satu server. Tapi pas dia keliling, kok sepi, kayak cuma dia satu-satunya pemain di sana. Akhirnya dia menjelajah ngeksplor jauhan, sampailah dia ke hutan. Di sana, dia nemuin 5 orang pemain yang semuanya berwarna hitam. Mereka mengelilingi api unggun, kayak lagi ritual gitu. Disamperinlah sama dia, buat nyapa ngajak main, tapi dia malah diusir. Mereka bilang, Waduh. anak itu bercanda, kalian lagi cosplay penyihir ya? Tapi tiba-tiba koneksinya terputus dan dia langsung keluar dari game. Kok bisa? Anak itu juga mendadak mendapat pesan pop-up dari iPad-nya yang berbunyi, Salam saat dia mencari tahu, salah seorang di forum bilang kalau itu adalah sekte berbahaya. Dia disuruh meninggalkan iPad-nya dan segera pergi dari rumah itu sekarang juga kalau ia ingin selamat. Patung. Anak itu pun ke rumah neneknya. Besoknya, ia mendapatkan kabar bahwa ayah dan ibunya sedang berada di kantor polisi karena mereka menyaksikan ada seorang anak berusia 8 tahun yang sedang diculik oleh sekelompok orang berpakaian hitam di sekitar area rumah mereka. Akhirnya kelar juga laporan kerja kelompoknya. Pegel banget. Maaf ya Cia, sampai malam gini. Kalau enggak, nanti aku minta tolong mamaku deh buat laporin mama kamu supaya kamu dijadiin nginep di rumah Celo. Yes. Pada lapar gak sih? Nasi goreng datang. Giliran tugasnya udah kelar aja bernongol lu. Ye, lu gak mau nih? Omong-omong nasi goreng, kalian tahu cerita tentang rumah Pondok Indah gak? Kalau nggak salah gosipnya ada penjual nasi goreng tek-tek yang hilang di rumah itu bukan? Hah? Serius? Gerobaknya ditinggal gitu? Mitosnya sih malam itu ada cewek yang mesen, tapi pas abang yang antar masuk ke dalam rumah, abangnya nggak pernah keluar lagi. Ada yang bilang rumah itu merupakan kerajaan jin, tempat di mana banyak para makhluk gaib tinggal. Konon tahun 1983, rumah itu sempat dihuni oleh seorang pengusaha berkeluarga negara asing. Namun mereka semua sekeluarga harus tewas secara mengenaskan di tangan perampok. Ya ampun. Menurut desas-desus yang beredar, motifnya adalah persaingan bisnis. Perampokan itu hanyalah kedok untuk menutupi pelaku pembunuh yang sebenarnya. Waduh. Total korbannya mencapai 7 orang, termasuk pembantu dan anak-anak. 7. Banyak juga. Pemilik seterusnya sampai pemilik keempat juga dikabarkan meninggal di rumah itu. Dan salah satunya ada yang tenggelam di kolam renang rumah tersebut. Udah Axel merinding Cia. Guys, kalian denger gak? Ya, malah hujan dong. Tadi kan rencananya habis ini kita mau pergi. Iya ya, padahal Cia udah ngebayangin jalan-jalan, menikmati pemandangan, tapi... Kalau dari segini mah yang ada macet doang. Ini wifi apa lagi busuk banget. Pinjam paket data bro. Lah, lu juga gak ada signal dong. Aduh, makin suntuk dah. Axel, cerita dong apa kek? Kalian udah pernah dengar soal rumah Darmo? Kalau nggak salah itu bukan rumah angker di Surabaya ya? Betul. Rumah mewah yang awalnya milik sebuah keluarga kaya raya yang konon katanya melakukan pesugihan alias persekutuan dengan setan. Terus? Tapi suatu hari di malam satu suro, keluarga itu tidak bisa menepati perjanjian mereka untuk memberikan tumbal manusia. Lalu mereka memutuskan untuk berbuat curang. Maksudnya? Mereka malah mengganti tumbal, menukarnya dengan hewan. Waduh. Kemudian keluarga tersebut buru-buru melarikan diri menggunakan jalur laut. Tapi sayangnya kapal yang mereka tumpangi tenggelam dan belum ditemukan hingga saat ini. Rumah Dharma kosong itu juga sempat disewakan. Namun naas penghuni baru yang terdiri dari 8 orang harus tewas secara mengenaskan di tangan perampok. Serius? Hal itu disebut-sebut sebagai kutukan bagi siapapun yang nekat mendiami rumah Darmo. Kok tiba-tiba Cia merinding ya? Serem Akhirnya pada tahun 1997, rumah Dharma yang mewah serta luas itu habis terbakar tanpa sebab yang jelas. Dan hanya menyisakan puing-puing bangunan saja yang semakin menambah kengerian tempat tersebut.